Kita akan bahas kalau ternyata nggak memberdayakan gimana, Kang? Kalau ternyata pengalaman tersebut, informasi yang sudah kita dapatkan tidak memberdayakan hidup kita atau kurang memberdayakan hidup kita. Nah, pilihannya adalah tadi dua ya. Tapi ini saya lebih fokus ke tentang bagaimana caranya Anda memaknai kembali ya. Anda memaknai kembali pengalaman tersebut. Anda memaknai kembali informasi tersebut yang ternyata memang statusnya atau faktanya tidak memberdayakan diri Anda ya. Nah, kita akan bahas tentang hal itu ya. Nah, contoh misalnya Anda punya pengalaman-pengalaman yang memang kurang memberdayakan. Contoh, Anda lemah dalam pengaruh orang lain ya. Ketika sama orang lain tuh, kalau orang lain malah justru semakin bad mood, bete, atau tidak menarik dan sebagainya. Atau sosok pembicara yang culun gitu ya. Anda pernah punya pengalaman ketika ngomong presentasi di depan umum, ternyata orang lain berpendapat bahwa ih culun banget sih loh gitu ya. Misalnya contoh seperti itu. Atau seorang komunikator yang tidak disukai. Ya mungkin cara ngomong Anda memaksakan kehendak atau menjatuhkan atau membuat orang lain justru malah nggak nyaman. Nah, pengalaman-pengalaman itu yang ternyata tidak memberdayakan perlu Anda maknai ya. Nah, sekarang seseorang yang susah untuk beradaptasi. Jadi Anda punya pengalaman masa lalu yang memang kok di situasi tertentu kok susah gitu beradaptasi. Nah, pengalaman-pengalaman tersebut dan pengalaman-pengalaman yang lain yang ternyata konteksnya adalah tidak memberdayakan, Anda perlu memaknai atau Anda perlu melemahkan supaya pengalaman tersebut bisa lebih netral sifatnya atau jangan-jangan bisa lebih positif buat hidup kita ya. Nah, sekarang gini teman-teman semua, rekan-rekan semua, dan biasanya persepsi yang tidak baik dan tidak memberdayakan itu lahir dari pengalaman yang tidak menyenangkan, betul ya? Jadi ternyata memang banyak pengalaman-pengalaman kita atau persepsi-persepsi kita itu lahir dari pengalaman-pengalaman yang masa lalu yang tidak menyenangkan. Nah, tugas kita adalah memaknai kembali masa lalu kita atau memaknai kembali informasi-informasi yang sudah hadir dalam diri kita, yang sudah ada dalam diri kita ya. Nah, kalau ternyata memang jika ada pengalaman yang tidak menyenangkan, tidak memberdayakan, tidak membuat Anda positif, lakukan teknik ini. Ini salah satu teknik yang sangat powerful ya, yang saya akan bagikan kepada Anda. Namanya teknik reframing. Apa? Teknik reframing. Teknik reframing adalah teknik membingkai ulang kembali pengalaman masa lalu Anda, atau teknik membuat bingkainya lebih positif dan lebih berdaya ya. Nah, tentunya tadi kita semua sepakat bahwa pengalaman masa lalu tidak bisa dihilangkan sepenuhnya. Dia akan terus bersemayam dalam pikiran bawah sadar kita. Nah, tugas kita adalah konteks teknik ini adalah membingkai kembali. Pengalamannya tetap ada, tapi emosinya jadi berubah atau emosinya jadi netral. Nah, itu tugas kita. Nah, saya akan menjelaskan via gambar. Anda lihat gambar ini ya. Anda lihat gambar ini ya. Ini ada gambar seorang Superman ya, Superman. Anda apa yang terlintas? Makna apa yang Anda dapatkan ketika melihat gambar ini? Oke, gagah ya. Terus elegan, keren, cool gitu ya. Wah, keren lah pokoknya, elegan dan sebagainya. Nah, ini gambar ini. Sekarang kita akan rubah bingkainya. Kita akan edit bingkainya ya. Kita lihat video yang selanjutnya adalah, nah, gimana? Bingkainya dikasih warna pink terus dikasih bunga. Makna apa yang Anda dapatkan atau kesan apa yang Anda dapatkan? Berubah bukan? Jadi lebih pinky-pinky, jadi lebih lucu, jadi lebih manis gitu ya. Nah, ini yang disebut namanya reframing. Apa? Reframing atau membingkai kembali pengalaman masa lalu Anda supaya yang tidak memberdayakan atau yang tidak menyenangkan jadi berubah atau intensitas emosinya jadi lebih netral atau positif. Clear? Nah, untuk menjelaskan ini ada sebuah video
yang bisa Anda yang bisa Anda dalami maknanya, yang memperkuat teknik reframing ini. Oke, kita lihat videonya. Nah, ini ceritanya ada seekor kelinci ya, ada seekor kelinci ya. Anda bisa lihat videonya. Nah, terus ada seekor domba, yang dia sangat senang, semangat, bangga gitu ya, sampai dia menari-nari. Dan semua binatang yang ada itu ikut menari dan bersenang-senang dan bersemangat dengan domba tersebut. Lalu suatu hari ya, ada orang yang mencukuri domba tersebut, semua bulu-bulunya habis. Terus bulu-bulunya sudah tidak ada lagi. Anda lihat, dia jadi tidak semangat lagi, tidak gembira lagi, tidak penuh energi seperti yang sedia kala, seperti yang tadi. Suatu hari ada seekor kelinci yang bertanduk ya. Ada seekor kelinci yang bertanduk. Dia melihat tuh domba tersebut. Tanya, kenapa sedih gitu ya? Dulu dia seekor domba yang semangat, antusias, penuh dengan kebahagiaan. Tapi ternyata ketika bulunya dicukur, dihabisi gitu ya, sekarang dia tidak seperti itu lagi. Dia sedih. Nah, dia ngerasa merah muda. Di sinilah letak reframingnya. Pink. Ternyata apa masalahnya dengan warna? Apa masalahnya? Mau pink, mau yang seperti apa kan? Sama-sama. Tinggal kita kesannya seperti apa. Membuat kesan kita seperti apa. Lihat, ini ibaratnya si kelincinya terapisnya lah ya, motivatornya. Diajak kelincinya kembali semangat lagi, kembali antusias lagi, kembali gembira lagi, dengan merubah makna dari pink tadi, dengan merubah situasi kondisi yang sudah dialami oleh kelinci itu. Lihat ya, dia sudah memaknai kembali pengalaman dia, diri dia, dan dia bisa lebih gembira lagi, dia lebih sedih lagi. Bukan lebih sedih, sedihnya berubah gitu ya, jadi gembira, jadi senang, jadi bahagia gitu kan. Dia bisa menari-nari lagi. Bahkan setiap tahun dia juga ketika dicukur, dihabisi gitu ya bulunya, dia tetap biasa aja. Dia bisa menari kembali, dia bisa terus gembira, dia bisa terus bahagia. So nice to know there are jackalopes around.